Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regina Malaysia dengan NPM 10060611808 dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung dengan judul penelitian penerapan metode Value Time Series Modeling pada peramalan jumlah pendaftaran siswa SMA Negeri 1 Senayan, Kepulauan Riau, di bawah bimbingan Ibu Nur Azizah Komando Rifai, SSI, MSI. Yang pertama, pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang masalah. Dalam melakukan peramalan, terdapat berbagai macam metode yang digunakan seperti eksponensial smoothing, ARIMA, SARIMA, moving average, dan sebagainya. Metode tersebut memiliki kelemahan seperti membutuhkan banyak data historis, mempunyai asumsi tertentu. Adapun metode yang terus berkembang untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu metode Value Time Series. Dalam melakukan peramalan menggunakan Value Time Series, menentukan interval sangat berpengaruh pada pembentukan fuzzy relationship. Salah satunya dengan aturan Sturges. Di sini diterapkan aturan Sturges karena memiliki hasil peramalan yang lebih akurat dibandingkan dengan metode lain. Metode Value Time Series pertama kali dikembangkan oleh Song dan Chisom pada tahun 1993, akan tetapi pada tahun 1996, Chen menemukan model tersebut memiliki tingkat kesalahan yang kurang baik. Kemudian pada tahun 2009, Lee menemukan model dengan tingkat kesalahan yang paling kecil. Berdasarkan Trial Batam ID, di SNPN 36 Batam terdapat 127 calon siswa baru yang jumlahnya terus meningkat sehingga harus menambah ruang kelas lagi. Sedangkan di Bintan, calon siswanya terus menurun sehingga terdapat ruang kelas yang kosong. Begitupun di SMA Negeri 1 Senayan yang mempunyai skala peminat yang mengalami peningkatan ataupun penurunan. Hal ini bisa diatasi jika manajemen sekolah menerapkan peramalan, karena peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama, bagaimana hasil peramalan jumlah pendaftaran siswa SMA Negeri 1 Senayan untuk satu periode berikutnya menggunakan Value Time Series Modeling dengan aturan Sturges. Yang kedua, berapa tingkat kesalahan hasil peramalan menggunakan Value Time Series Modeling dengan aturan Sturges dalam meramalkan jumlah pendaftaran siswa SMA Negeri 1 Senayan. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan hasil peramalan jumlah pendaftaran siswa SMA Negeri 1 Senayan untuk satu periode berikutnya serta menghitung tingkat kesalahan hasil peramalan. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Terdapat peramalan, yaitu proses memperkirakan suatu keadaan di masa mendatang berdasarkan data masa lampau dan dibutuhkan suatu data time series atau data untuk waktu. Untuk jenis-jenis peramalannya dibagi menjadi 3, peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk pola data peramalan terdapat 4 pola horizontal, musiman, tren, dan siklis. Value Time Series. Untuk himpunan fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Prof. Latizadeh pada tahun 1965. Pada himpunan fuzzy terdapat variabel fuzzy yang dikenal dengan himpunan semesta, yang mana ini merupakan keseluruhan nilai yang boleh dioperasi, dan Value Time Series merupakan metode peramalan data yang menggunakan konsep himpunan fuzzy sebagai dasar perhitungannya. Untuk Value Time Series Modeling merupakan salah satu metode dari Value Time Series yang perkembangannya dari model Song, Chisom, dan Chen dalam meramalkan suatu nilai akan datang. Pada model tersebut memiliki tahapan analisis yang sama dengan Value Time Series lainnya, perbedaannya terletak pada pembentukan FLRG. Adapun tahapan analisis Value Time Series Modeling, yang pertama menentukan himpunan semesta, menentukan banyaknya himpunan fuzzy, mendefinisi nilai keanggotaan himpunan fuzzy, menentukan FLR, menentukan FLRG, dan dikodifikasi. Untuk tingkat kesalahan peramalan di sini menggunakan MAPE, itu presentasi kesalahan rata-rata secara mutlak. Semakin kecil nilai kesalahan pada MAPE, maka semakin akurat hasil peramalannya. Berikut nilai MAPE dan kriteria peramalannya. Untuk siswa SMA, menurut Sarwono, siswa adalah orang yang resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Siswa merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Bahan dan metode. Untuk jenis data, di sini digunakan data kuantitatif. Sumber datanya data sekunder yang diperoleh dari Sekolah SMA Negeri 1 Senayan. Data yang digunakan data jumlah pendaftaran siswa pada tahun ajaran 2002-2003 sampai 2022-2003 sebanyak 21 data. Metode penelitian di sini digunakan analisis deskriptif dan Value Time Series Modeling, serta tingkat kesalahan akan dihitung menggunakan MAPE. Adapun langkah-langkah analisisnya dapat dilihat pada flowchart penelitian berikut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, statistika deskriptif, yaitu metode untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran dalam suatu penelitian. Di sini terdapat plot jumlah siswa diperoleh nilai minimum 26, maksimum 69, rata-rata 46,4762, dan standar defisiensi 13,2544. Untuk datanya dapat dilihat pada tabel berikut dengan 21 data. Langkah-langkah analisisnya, yang pertama menentukan himpunan semesta dengan menggunakan rumus U sama dengan Dmin Dmax, di mana Dminnya 26, Dmax 69. Yang kedua, menentukan banyak dan panjang kelas interval. Banyak interval digunakan aturan Sturges, diperoleh 5 interval dengan panjang kelas intervalnya 9. Yang ketiga, menentukan himpunan fuzzy. Di sini himpunan fuzzy yang terbentuk U1 sampai U5 sebanyak 5 interval dengan panjang kelasnya 9. Untuk nilai tengah, M1 sama dengan 30, M2 39, M3 48, M4 57, dan M5 66. Yang keempat, mendefinisikan nilai keanggotaan himpunan fuzzy. Di sini menggunakan matrik bernilai 1 jika I sama dengan J, matrik bernilai 0,5 jika I sama dengan J-1 atau J+1, dan bernilai 0 untuk yang lainnya. Hasil matrik dan pendefinisi himpunan fuzzy dapat
dilihat sebagai berikut. Yang kelima, menentukan FLR. Sebelumnya akan ditentukan falsifikasi terlebih dahulu. Tahun ajaran 2002-2003 sebanyak 26, termasuk falsifikasi A1 karena berada pada interval 2634. Yang selanjutnya menentukan FLR atau relasi fazi berdasarkan hasil falsifikasi. FLR dinotasikan AI relasi AJ di mana AI DT-1 dan AJ DT. Berikut hasil FR-nya. Yang keenam, FLRG, mengelompokkan setiap AI pada FLR yang sama di dalam satu grup. Menurut model Lee, misalkan terdapat dua relasi yang sama, maka ditulis dua kali karena memiliki pengaruh yang cukup besar pada hasil peramalannya. Berikut hasil FLRG. Yang ketujuh, diverifikasi. Jika dilihat dari hasil FLRG, akan digunakan aturan 2 pada proses diverifikasi dengan rumus sebagai berikut. Diperoleh A1-nya 43, A2 32, A3 48, A4 62, dan A5 59. Selanjutnya, setelah nilai peramalan dari diversifikasi diperoleh, selanjutnya akan diekstrak seluruh data. Berikut hasil peramalan fuzzy time series model Lee. Setelah hasil peramalan diperoleh, didapatkan hasil peramalan untuk satu periode berikutnya, yaitu tahun ajaran 2023-2024 sebanyak 48 siswa. Kemudian akan dibandingkan dengan data historis. Di sini terdapat plot bahwa perbandingan data historis dengan hasil peramalan mendekati data historisnya. Ini berarti fuzzy time series model Lee tepat untuk melakukan peramalan. Untuk tingkat kesalahan peramalan diperoleh nilai MAPE-nya 13,9883 atau 14%. Berdasarkan kriteria keakuratan MAPE, jika nilai MAPE antara 10% sampai 20% dikatakan kemampuan model peramalan baik dan dapat digunakan dalam peramalan jumlah pendaftaran siswa SMA Negeri 1.